rezim Jokowi sudah berhasil membangun industri kebohongan, industry of lies, untuk menutupi kejahatannya. Sekitar 2 tahun lalu, masyarakat kita heboh. Kita sebagian mahasiswa UI menjuluki Pak Jokowi sebagai King of Lip Service. Sekarang ini bukan lagi lip service, tapi presiden kita jangan-jangan sudah jadi semacam professional liar. Bahkan mungkin pembohong psikopatik, artinya bangga dan ketawa ketiwi dengan kebohongannya itu. Nah, wartawan FNN Muhammad Toha menulis artikel panjang yang diviralkan pada 4 Juli tahun ini berjudul "Bukan hanya rakyatnya, dunia pun dibohongi Jokowi." Itu persis judul tulisan Mas Toha, ya. Dalam psikologi katanya kebiasaan Jokowi itu disebut mitomania syndrome. Dus tak jarang orang dengan kondisi ini mempercayai dusta yang diucapkannya sehingga tidak bisa lagi membedakan lagi mana yang fiktif, mana yang nyata. Nah, WHO, organ PBB yang cukup penting, membuat kajian tentang berbagai penyakit mental yang diderita sementara manusia, termasuk para pemimpin. Kajian itu dirilis pada 8 Juni tahun ini. Salah satu isinya antara lain adalah bahwa orang yang panik, yang punya ketakutan berlebihan, yang mengalami depresi dan bingung menghadapi nasibnya di masa depan, larinya biasanya ke dunia khayalan. Dan kebiasaan berbohong disangka bisa menenangkan dirinya. Kalau boleh saya tambahkan, orang yang kejiwaannya panik dan resah gelisah cenderung kuat untuk mencari perlindungan. Mengapa? Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, kalau orang tersebut percaya atau beriman pada Allah SWT untuk mengatasi kegoncangan jiwa, katakanlah karena menderita penyakit psikosomatik, maka ia langsung lari ke Allah dengan memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, dan istighfar. Nah, cuma sayang sekali Pak Jokowi mencari perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada sesama manusia, berlindung ke Pak Xi Jinping, Presiden RRC, yang juga kepala PLA, People Liberation Army, juga Sekjen Partai Komunis Cina, kepala intelijen, dan belasan posisi strategis lainnya. Saudaraku, saya ingat dulu di NIDIT ketika akan melakukan kudeta lewat Gestapo PKI tahun 1965, ya, itu IDIT sowan terlebih dulu ke Beijing. Di sana IDIT ditemui langsung oleh Mao Zedong dan diberikan pengarahan. Pengarahan Mao sangat singkat, silahkan kudeta, tetapi ingat musuh berat PKI adalah Angkatan Darat. Ini juga dimuat dalam sebuah jurnal tertentu, saya pernah membacanya juga. Nah, IDIT dipesan supaya tidak gegabah dan tidak boleh sampai gagal, karena kegagalan kudeta PKI akan berpengaruh negatif pada komunisme internasional. Nah, saya ingat pada 5 Agustus 1965, di NIDIT dengan ditemani istrinya bernama Tanti dan wakil sekretaris PKI Yusuf Ajitorop berfoto bersama Mao Zedong. Nah, begitu RRC menaruh perhatian besar pada PKI, sehingga praktis semua pentolan PKC waktu itu ikut menemui di NIDIT, yaitu Zhou Enlai, Menlu Chengyi, Deng Xiaoping, Li Shaoqi, dan Peng Zhen. Nah, kejadian-kejadian menjelang peristiwa G13 PKI itu menarik untuk kita perhatikan. Nah, sekarang ini RRC adalah negara yang paling sering disowani Pak Jokowi, dan setiap kali kembali ke tanah air pasti ada kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang menjadi paket
pesanan China. Nah, saudaraku, pertemuan penting Aidit dan Mao Zedong di zaman dulu itu ditulis di Detik News Sabtu 3 Oktober tahun 2020 berdasarkan narasi Tao Mo Zhu yang menjadi asisten profesor di University Nanyang. Ya, dalam laporannya yang dimuat Jurnal Indonesia volume 98 tahun 2014. Nah, saya akan bicara soal lain, ya, soal Pilpres 2024 sekarang ini mendominasi di percakapan media sosial. Saya perhatikan umumnya para pengamat dan pelaku politik punya semacam kesamaan pendapat. Kata mereka, hanya 3 orang tokoh utama politik yang akan menentukan siapa bakal jadi presiden dan wakil presiden. Maksudnya mendatang, ya, tahun depan. Ya. 3 orang itu adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Megawati. Nah, saya ingin menggarisbawahi, betul, saya setuju. Tapi jangan lupa pemegang remote control politik dan ekonomi Indonesia itu tokoh dunia bernama Mr. Xi Jinping. Dialah yang meremote control politik Indonesia. Saya bisa hampir pastikan Jokowi akan selalu nun inggih sendika dawuh pada pemegang remote control nun jauh di Beijing sana. Nah, jadi mengapa Jokowi dan para menterinya dalam kasus Rempang jelas-jelas memihak investor China dan menginjak-injak bangsa sendiri? Saya kira ini merupakan contoh terakhir yang tidak terbantahkan. Ya, Indonesia telah ada di dengkul Cina. Nah, sekalipun demikian, hampir seluruh video saya mengenai hal ini selalu saya tutup. Masih ada waktu Pak Jokowi untuk berbalik arah. Nomor satukan bangsa sendiri, kemudian bangsa sendiri, kemudian bangsa sendiri lagi, baru bangsa asing. Itu pun harus mematuhi aturan main kita, bukan sebaliknya. Nah, besok pagi 30 September tahun 2023 sebagian besar anak bangsa akan mengingat peristiwa G30S PKI yang merupakan lembaran paling hitam kelam dan paling mengerikan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, sekarang ini film G30S PKI sudah tidak akan diputar lagi. Jokowi tidak langsung sudah minta maaf pada PKI dan pelan-pelan bangsa Indonesia digiring ke arah conclusion, kesimpulan yang bersifat ahistoris. Bukan PKI yang salah, tetapi ada pihak lain yang harus dimintai tanggung jawab. Seyogyanya kita semua harus waspada. Sekeping ulasan ini semoga ada manfaatnya, bisa menyadarkan kita semuanya. Nah, saya melihat secara teliti, ya, itu acara tiap Senin malam, ya, tentang menelusuri fakta, ya. Nah, kemarin itu betul-betul 42 menit lebih sedikit, ya, Tihiban telah mengekspos, ya, bagaimana sesungguhnya sebagian besar saudara kita di Rempang itu tidak mau direlokasi. Ada mengatakan lebih baik mati berdiri, ya. Dan ditepuk tangani oleh semua penduduk, ya, itu di hadapan saudara Muhammad Rudi, wali kota Batam itu, ya. Nah, jadi saya akan mengakhiri ini dengan sebuah hadis, mudah-mudahan bisa, ya, kita renungkan, ya, yaitu hadis Sahih riwayat Bukhari, ya, yang berbunyi, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab. Ya. Jadi berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena antara doanya dan Allah tidak ada penghalang. Jadi Mas